Perkembangan ilmu teknologi di dunia terasa semakin pesat, apalagi dengan adanya kehadiran kecerdasan buatan atau biasa kita kenal Artificial Intelligence atau AI. Namun jika kita melihat awal dan perkembangan sejarahnya menurut Robert tahun 2019 dalam artikel yang berjudul How Artificial Intelligence Works, menjelaskan bahwa AI bukanlah teknologi baru. Akarnya dimulai pada tahun 1956 ketika ilmuwan komputer Universitas Stanford John McCarthy menciptakan istilah tersebut saat memimpin proyek penelitian musim panas Dartmouth. Sejak saat itu, bidang AI telah mengalami banyak proses pasang surut. Dari proses pasang surut tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan AI tidak selalu berjalan sesuai harapan. Akan tetapi, perkembangan dengan adanya keuntungan peluang dan tentu tantangan tersendiri sehingga membuat kita penasaran untuk mengenali tentang apa itu AI. Perkembangan produk layanan teknologi kesehatan yang menjadi solusi bagi permasalahan saat ini biasanya telah mengintegrasikan kemajuan di bidang pengelolaan data. Saat ini otoritas dan regulator yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggunaan teknologi kesehatan tersebut sebagian besar masih mengacu kepada aturan sebelumnya yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasikan perkembangan yang terjadi. B. Kajian literatur. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dan perkembangan AI keperawatan. Adapun kajian literatur, ia dapat diuraikan berdasarkan beberapa literatur penelitian yang dikumpulkan dari 5 tahun terakhir, yaitu rentang dari 2016 sampai 2021 sebagai berikut. Yang pertama, Artificial Intelligence. Dalam mendefinisikan Artificial Intelligence, jika dilihat dari beberapa literatur, ada banyak definisi AI yang ada dan tidak ada standarisasi. Setiap artikel menggunakan definisi AI sendiri. Selain itu, istilah keperawatan AI tidak secara eksplisit didefinisikan dalam salah satu artikel. Shared AI itu sendiri dapat didefinisikan dalam dua cara, yaitu sederhana dan kompleks. Definisi AI yang sederhana dapat berupa komputer yang meniru perilaku manusia pada tahun 2021. Definisi AI yang lebih kompleks adalah beberapa teknologi yang dapat meningkatkan aktivitas manusia dalam bentuk pembelajaran mesin untuk memproses dan belajar dengan data mentah dan pembelajaran pada tahun 2021. Oleh karena itu, definisi AI yang digunakan dalam literatur meliputi pembelajaran mesin, perjalanan saraf, dan pohon keputusan. Yang kedua, perkembangan di keperawatan. Sebagai suatu profesi, perawat sebagai bagian pemberi layanan terbesar dari petugas kesehatan yang ada secara teoritas akan menggunakan dan mendapat manfaat paling banyak dari teknologi AI. Namun, menurut Pepito dan Loksin pada tahun 2019, adopsi keseluruhan teknologi baru oleh perawat cukup lambat dan penggunaan AI dalam keperawatan dianggap masih dalam tahap awal. Saat ini, ada kesenjangan dalam pengembangan dan penyebaran AI antara keperawatan dan kedokteran. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa ada lebih sedikit artikel tentang topik keperawatan AI dan tidak ada sintesis bukti. Ini sangat kontras dengan orang banyak. Terkait ini, itu Zhang pada tahun 2021 menjelaskan pada penelitiannya bahwa terkait literatur yang tersedia dan jurnal akademik khusus seperti Artificial Intelligence ini, medicine juga lebih mendominasi daripada literatur yang mengulas terkait keperawatan. Meskipun dapat dimengerti bahwa AI memiliki beberapa aplikasi berinteraksi dokter seperti diagnosis dan intervensi pencitraan medis, masih ada beberapa teknologi AI keperawatan kesehatan utama yang dapat dimanfaatkan oleh perawat. Jadi, meskipun perawat merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan tim layanan kesehatan, mereka sering dikucilkan dari pengembangan teknologi yang dapat menyebabkan penyebaran dan peniskalan AI layanan kesehatan yang tidak optimal. AI dalam healthcare dan TIFRIDGE. Kecerdasan artifisial di bidang kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai peranti bantuan dalam perancangan obat dan vaksin.
misalnya dalam mendesain obat secara molekuler berbasis data struktur dan genomik, analisis struktur, fungsi, dan sintesis zat kimia organik dan organik sebagai bahan baku obat atau zat aktif yang berpotensi obat, analisis interaksi antar zat dan antar obat dalam polifarmasi, pencarian senyawa bioaktif, simulasi ujian toksisitas, kecocokan dengan sel target, dan memungkinkan munculnya efek samping yang tidak diharapkan. Ruang lingkup penerapan kecerdasan artifisial dalam bidang kesehatan meliputi beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, diagnostik support system yang meliputi proses analisis citra, data laboratorium dan klinis, serta mahadata yang diakuisisi melalui peranti guna pakai atau wearable. Kedua, public health forecasting system yang meliputi proses analisis mahadata terkait risiko kesehatan secara multidimensi dari sumber data multi aspek. Fungsi ini dapat mengoptimasi pengembangan mitigasi dan manajemen risiko beserta krisis kesehatan yang dapat menajamkan fungsi manajemen rantai pasok dan alokasi sumber daya, serta perencanaan infrastruktur fasilitas kesehatan dari tingkat primer sampai rujukan. Ketiga, biomedical and healthcare research meliputi fungsi bioinformatika untuk mengidentifikasi potensi bahan alam, riset in silico, sampai ke optimasi metode penelitian laboratorium terkait terapi dan tindakan medis. Yang keempat, medical and health economics meliputi analisis aktuaria yang berhubungan dengan penjaminan kesehatan terkait dengan prevalensi penyakit, angka morbiditas, cakupan jaminan kesehatan, psikologi peserta, sampai analisis struktur pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Dan yang kelima, sistem edukasi kesehatan virtual meliputi model komunikasi berbasis intelligence chatbot, immersive experience, dan gamifikasi edukasi kesehatan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, produk inovasi dalam ranah pelayanan kesehatan wajib melalui serangkaian proses yang meliputi mekanisme uji klinis, sertifikasi dan registrasi sampai memperoleh izin edar. Teknologi kesehatan berbasis kecerdasan buatan adalah produk yang mengintegrasikan teknologi kedokteran dengan program komputasi yang dapat membuat desain mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Kecerdasan buatan bekerja menggunakan algoritma dengan machine learning, deep learning sebagai dua metode yang paling populer untuk pemrosesan data. Machine learning adalah subset dari kecerdasan buatan yang bekerja dengan menggunakan algoritma untuk mempelajari data yang diberikan. Machine learning didefinisikan sebagai proses pelatihan suatu mesin dengan data set yang terulang-ulang dan dapat menjadikan mesin mampu memprediksi dan meniru fungsi kecerdasan manusia. Sedangkan deep learning adalah turunan dari machine learning yang dapat bekerja dengan lebih mandiri, dengan cara melakukan pelatihan penggunaan data yang lebih banyak dan berlapis-lapis. Perkembangan riset dan teknologi dalam bidang layanan kesehatan diperlukan suatu pendekatan yang tidak biasa dalam hal proses pengujian, perizinan, regulasi, dan pengawasan. Regulatory Sandbox atau RS adalah suatu lembaga mandiri yang diharapkan dapat membantu percepatan proses pengujian, pengaturan atau regulasi, perizinan, dan pengawasan yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terjadi. Sementara itu, kebutuhan pemaratan infrastruktur pelayanan kesehatan di tanah air memerlukan upaya percepatan yang signifikan. Keberadaan lembaga mandiri rumah sakit diharapkan dapat menjembatani terjadinya proses percepatan adaptasi teknologi dengan tetap mengedepankan kaidah akademis, etik, dan berbagai asas patut ilmiah. Oleh karena itu, rumah sakit memerlukan aspek registrasi dari unsur akademis, otoritas regulator, lembaga pengujian, serta perwakilan pengguna dan lembaga inkubasi. Lebih lanjut, adopsi dapat
telemedicine, dan platform kesehatan digital lainnya telah mengubah lanskap pelayanan kesehatan di Indonesia. Meskipun harus menghadapi ketidakpastian peraturan, namun regulasi yang mengatur layanan kesehatan digital masih terbatas, yaitu Permenkes tentang pelayanan telemedis sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan dan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM nomor 8 tahun 2020. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga telah mengeluarkan peraturan nomor 74 tahun 2020 tentang kewenangan klinik dan praktik kedokteran melalui telemedis selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, semua peraturan tersebut memberikan ketentuan yang terbatas tentang standar perlindungan data konsumen. Ada juga hasil dan pembahasan. Berdasarkan kajian literatur yang dijelaskan sebelumnya, penelitian akan memfokuskan terkait keuntungan dari AI serta peluang dan tantangan. Di dalam keperawatan, adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan. Teknologi AI diciptakan tentu memiliki tujuan, salah satunya adalah pemberian keuntungan kepada aktivitas umat manusia, khususnya dalam keperawatan, di mana keperawatan menjadi bagian yang mendasarkan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang kedua, peluang. AI sebagai suatu teknologi yang paling maju di era masa kini tentu menjadi bagian yang cukup penting dalam kehidupan kita sehari-hari. AI memiliki nilai peluang dalam berbagai ekosistem seperti pada pendidikan, perdagangan, maupun ekosistem keperawatan kesehatan. Tidak kecuali, seringkali kemajuan dari AI fungsinya berpotensi mengubah ruang perawatan kesehatan dari pelayanan konvensional menjadi pelayanan yang modern. Yang ketiga, tantangan. Setiap teknologi yang memberikan keuntungan dan peluang dari keberadaannya tentu disertai dengan adanya tantangan dari kehadirannya, baik secara langsung maupun tantangan secara tidak langsung. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa serangkaian masalah AI perlu ditanggapi dengan serius, misalnya kualitas data medis yang tersedia, kerjasama antara manusia dan mesin, dan masalah etika terkait. Ada juga peran rumah sakit yang ditunjukkan untuk memfasilitas dan mengeklarasi informasi. Teknologi berbasis KA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai sepenuhnya pengetahuan esensial terkait dengan teknologi cerdas artifisial yang digunakan dan diterapkan untuk mengetahui sepenuhnya model layanan ataupun produk kesehatan yang dihasilkan. Yang kedua, mengetahui dengan baik segenap proses yang ada di saat ini termasuk prosedur formalnya. Yang ketiga, diperlukan sumber daya dan serangkaian proses perumusan yang melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan dan kebijakan agar didapatkan sebuah panduan dengan indikator objektif dan terukur secara simetris. Selanjutnya, perkembangan kecerdasan buatan dalam memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan. Tentu berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai bagaimana perkembangan kecerdasan buatan AI telah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan, di antaranya. Pertama, memproses data. AI dapat mengelola dan menganalisis data medis dalam skala besar dengan cepat dan akurat. Yang kedua, prediksi dan diagnosis. AI digunakan dalam pengembangan sistem untuk mendukung diagnosis klinik. Misalnya, AI menganalisis pola gejala dan tanda-tanda untuk membantu dalam diagnosis penyakit seperti penyakit kanker, penyakit jantung, atau penyakit yang digunakan untuk memprediksi risiko individu terhadap medis tertentu berdasarkan riwayat medis dan faktor risiko. Yang ketiga, persosialisasi perawatan. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin AI dapat menyesuaikan rencana perawatan
untuk setiap pasien berdasarkan data individu mereka. Contohnya termasuk pemilihan obat yang paling cocok berdasarkan profil genetik atau respons terhadap terapi sebelumnya. Yang keempat, monitoring pasien. AI digunakan dalam sistem pemantauan pasien berbasis sensor atau data vital. Yang terus-menerus, AI dapat menganalisis data ini untuk mendeteksi perubahan yang signifikasi dalam kondisi pasien, memberikan peringatan dini kepada tim medis jika ada potensi masalah atau komplikasi yang memerlukan pelatihan segera. Kelima, edukasi dan pelatihan. AI digunakan dalam pengembangan alat pembelajaran berbasis teknologi untuk perawat. Ini mencakup simulasi medis yang relatif pelatihan prosedur medis dari skenario berbasis kasus yang membantu perawat meningkatkan keterampilan konsep medis yang kompleks. Yang keenam, optimisasi proses. Ditingkatkan operasional AI membantu meningkatkan efisien dalam manajemen sumber daya seperti penjadwalan perawat, mengelola intervensi obat, alat medis, serta perencanaan ruang perawatan. Namun penting untuk mempertimbangkan beberapa tentang yang terkait termasuk keamanan dan privasi, data pasien, interpretasi yang benar atau hasil AI serta integratif teknologi ini dengan praktik perawatan untuk manusiawi yang berbukti. Kesimpulan, sejak saat ini hingga masa yang akan datang, AI akan memungkinkan kemampuan baru untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna pelayanan keperawatan. Keperawatan dapat menggunakan alat AI untuk memberikan tidak hanya informasi tetapi juga dapat digunakan untuk penerapan dalam pelayanan keperawatan oleh pemangku kepentingan khususnya perawat itu sendiri. Dari keuntungan, peluang, dan tantangan yang terdapat dari penggunaan maupun kehadiran AI tentu menjadi suatu hal yang perlu dimaknai secara positif dan diresponi secara dini sebagai upaya prediksi dan antisipasi. Keuntungan dan peluang AI secara umum dalam keperawatan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan keperawatan dan menciptakan efisiensi praktik keperawatan. Sedangkan tantangan AI dalam keperawatan masih perlu upaya perhatian karena berdampak pada perawat dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan AI, serta berdampak pada pasien dalam kemana serta kerahasiaan dan data pribadinya. Sekian video dari kami kelompok, kiranya dalam pembuatan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.